Narasi fakta horor, fakta menyeramkan tentang kuntilanak yang jarang diketahui. Kuntilanak, sosok hantu yang sudah sangat dikenal di Indonesia, bahkan hampir di seluruh Asia Tenggara. Sosoknya yang legendaris selalu dikaitkan dengan wanita berambut panjang, baju putih, dan suara tangisan yang menyayat hati. Tapi, tahukah kamu? Di balik cerita-cerita menyeramkan itu, ada fakta-fakta yang jarang terungkap dan justru membuat sosok kuntilanak jadi jauh lebih menyeramkan daripada yang kamu kira. Fakta pertama, kuntilanak sebenarnya berasal dari kisah tragis seorang perempuan yang meninggal secara tidak wajar. Dalam berbagai versi cerita, biasanya ia adalah wanita yang meninggal saat hamil atau mengalami kekerasan. Karena kematiannya yang tidak tenang, arwahnya tak bisa pergi dan berubah menjadi makhluk yang gentayangan. Ini bukan hanya cerita mistis belaka, melainkan cerminan dari rasa sakit dan ketidakadilan yang mendalam. Fakta kedua, tidak semua kuntilanak sama. Di beberapa daerah, sosok kuntilanak punya penampilan dan sifat berbeda. Ada yang dianggap sebagai hantu pembawa petaka, tapi ada juga yang dipercaya sebagai penjaga suatu tempat atau bahkan pelindung keluarga tertentu. Ini menunjukkan bahwa kuntilanak bukan hanya monster menyeramkan, tapi juga bagian dari kepercayaan lokal yang kompleks. Fakta ketiga, suara tangisan kuntilanak yang menyayat hati ternyata punya makna tersendiri. Beberapa orang yang pernah bertemu dengannya mengatakan bahwa tangisan itu bukan sekadar menakut-nakuti, tapi seolah meminta tolong atau sedang meratapi nasib tragisnya. Dalam beberapa kasus, mereka yang mendengar suara itu dipercaya akan mengalami kesialan atau masalah jika mengabaikannya. Fakta keempat, kuntilanak sering dikaitkan dengan pohon tertentu, seperti pohon pisang atau pohon kelapa. Ini bukan tanpa alasan. Dalam tradisi lokal, pohon-pohon itu dipercaya sebagai tempat tinggal roh, termasuk kuntilanak. Bahkan, di beberapa cerita, kuntilanak dikatakan muncul hanya di sekitar pohon-pohon tersebut pada malam hari, menunggu korban berikutnya. Fakta kelima, ada metode tertentu untuk mengusir atau menenangkan kuntilanak. Biasanya ini melibatkan benda-benda spiritual seperti dupa, doa-doa khusus, atau benda pusaka keluarga. Namun, tidak semua orang berhasil melakukannya. Dalam beberapa kisah, kuntilanak malah akan menjadi semakin marah dan berbahaya jika usahanya salah atau tidak dilakukan dengan benar. Selain fakta-fakta itu, kuntilanak juga punya banyak cerita urban legend yang terus berkembang di masyarakat. Dari cerita orang-orang yang melihatnya di kamar mandi, hingga suara-suara misterius di malam hari. Meskipun begitu, sosok ini tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya dan tradisi kita. Nah, sekarang kamu sudah tahu bahwa kuntilanak bukan hanya sosok seram yang muncul di film atau cerita horor. Ia adalah wujud dari cerita-cerita lama, rasa takut yang turun-temurun, dan juga kepercayaan yang sangat kental di masyarakat kita. Jadi, lain kali kalau kamu mendengar suara tangisan di malam hari, ingatlah cerita ini. Apakah itu hanya angin dan ilusi, ataukah sesuatu yang lebih? Hati-hati, dan jangan pernah menyepelekan kisah kuntilanak. Kalau kamu suka dengan fakta-fakta horor seperti ini, jangan lupa like dan subscribe untuk cerita-cerita seram lainnya yang bakal bikin kamu merinding setiap malam.